Gen Z tuh lemah. Milenial ke bawah itu idolnya udah bukan politikus. Nah itu Atta Halilintar. itu dia. Gak tahu tuh. Oh iya sih, Gen Z tuh lebih vokal. Umurnya belum nyampe, belum tahu apa yang terjadi, disalah-salahin terus aja gitu. Mengabdi untuk negara tuh udah jadi lelucon tuh. Bener, mana Gen Z tuh workaholic tuh kelihatan keren gitu loh. Cara aku dapat uang tuh kayak gini Kayak aja. gini. Tak pikir yang mau pindah itu kalau ada urusan kerjaan, karir dan lain sebagainya nih. Tanpa itu nggak ada alasan untuk pindah sih. Karena X akan berada di situasi nyamannya dia. Oke. Kayak udah di umur X kan biasanya udah di dunia kerja lama, Ya. mungkin udah punya tabungan. Cara dapat uangnya itu dia udah punya pattern loh. Jadi trial and error-nya tuh dikit. Oke. Lebih dikit lah, karena udah tahu cara aku dapat uang tuh kayak gini Kayak aja. gini, Nah di titik itu dia lebih kalem, tau gak sih? Nggak terlalu ambisius dan lain sebagainya. Mungkin nggak. Di Gen Z dia masih pengen nyoba banyak hal. Iya, Explore-nya benar, tuh explore. banyak. Di titik itu sumber daya yang dia keluarkan mesti lebih Effortnya gitu. effortless. Maka kemudian kesannya jadi nggak santai, kesannya. Iya. Jadi kesannya ambisius Bener. gitu. Karena ada masanya di mana Gen Z tuh workaholic tuh kelihatan keren gitu loh. Oke, di Jadi X kayak- masih tuh. Masih tuh, Di di X X masih tuh. Ya, di X Di masih. milenial juga masih. Sorry, milenial masih. X nggak Masih. tahu tuh. X nggak tahu. X tuh kayak kalau ngelihat ya kakak-kakak gue tuh pengennya terlihat tuh mapan dan stabil. Jadi tidak terlalu menunjukkan kalau dia kerja. Ya. Itu keren. Tahu nggak sih? Ya. Di milenial tuh masih tuh. Karena nggak tahu tuh. Kalau aku pribadi lebih ke nyontoin ke anakku sih. Oke. Jadi karena waktu dia tumbuh tuh dia ngelihat bapaknya tuh kerja tuh loh, tau gak sih? Jadi nggak tahu tuh. Itu bagian dari pendidikan yang tak tanamin di alam bawah sadar dia gitu, tau gak sih? Bahwa ya rutinitas laki-laki itu begini itu, dakwah, kerja, gitu-gitulah. Kita beralih ke topik ini tentang pekerjaan. Ada irisannya nih di mana kerjaan milenial tuh identik dengan kayak contohnya kayak yang seksi di mata milenial tuh kayak PNS, BUMN. Tuh ada masanya nggak dirimu Mas kayak di generasi milenial tuh yang keren ya kerjanya ini gitu loh. When I was grow up, yes. Ya, Nah, tapi setelah 2000 berapa tuh? Setelah pandemi ya? Ya, Atau pasca pandemi lah. itu berubah semua Itu ya. berubah semua soal algoritma. Kayak gitu. semua tuh kenapa orang-orang tuh kerja sebagai konten kreator tuh keren gitu loh. Kenapa ya? Lebih ke ini Dim, bukan konten kreatornya kalau aku ngeliat, kayak Industrinya freelance-nya mungkin tuh loh. ya? Oh, Freelance-nya itu iya. artinya kamu kerja tapi yang nentuin ritme kamu. Oke. Di titik itu sih. Mungkin ngejar ke Kemarin tuh aku lihat tulisan bagus banget. Bahwa kalian itu ibadahnya yang rajin. Jangan sampai masuk neraka. Nanti ketemu pemerintah. Jadi itu dia. Aku suka banget itu. Jadi ibadah yang rajin. Kalau masuk neraka ketemu pemerintah nanti. Itu kan artinya orang tuh mau masuk ke pemerintahan tuh udah mikirnya udah banyak tuh loh. Bener. Melihat perkembangan hari ini ya gitu. Dan itu banyak merubah sih. Kita tahu lah kebijakan waktu di pandemi itu kan banyak yang kemudian dilemanya kan di situ. Mau mementingin kesehatan atau ekonomi kan gitu kan. Jadi mulai titik itu sih rapuh ya untuk kemudian masuk ke PNS khususnya gitu. Yang masih tetap bertahan, tak pikir ya itu cuma karena uangnya, that's it. Oke. Kayak pensiunnya realistis. Iya ya. Bukan- Masalah kestabilan ya. Stabilan. Bukan masalah itu terpandang, tahu gak sih? Kadang udah nutup mata tuh. Oh iya. Nggak peduli lah PNS tuh citranya seperti apa. Bener, yang penting Aku cuma pengen ngejar ada itu. kepastian. Iya. Jadi bukan lagi ngelihat karena itu terhormat seperti boomer, tapi lebih ke sustainnya sih. Oh iya benar. Kementerian itu masuk 8 tuh. Enak Ya, ya? iya loh. Enak ya? Bener. Enak deh. Bener. Gitu. Bener. Ya ngejarnya ke sana sih. Gitu. Maka kalau dia dapat kayak 80%-nya aja, tapi dapat ritme kerja yang dia pengen, ya dia akan milih itu. Milih. Atau dapat setengahnya lah, tapi tidak dapat pressure. Dia Ya, mau lebih pergi milih. kemanapun bisa, dia masih bisa nabung. Tinggal di Jogja, ya Iya. mungkin akan dia kejar. Tahu nggak sih? Bener. Gitu-gitu. Mengabdi untuk negara itu udah jadi lelucon tuh. Bener kayak Siapa lagi yang ngelakuin itu kan gitu? bener, iya, hari bener. ini ya, hari Bener, ini ya. buat gitu. sekarang tuh kayak Saya melakukan itu untuk rakyat itu kayak lucu aja di kuping itu lucu banget tuh loh. Siapa ya yang sungguh-sungguh mengatakan itu iya, hari ini bener. gitu. Bahkan sekarang pun jadi ya lelucon aja jadi meme Jadi kan. lelucon. Kayak pekerja BUMN banyak tuh kayak ya bukan
it's a jokes gitu loh kayak ya perlakuan mereka gitu loh. Ya gitu aja ya kan. Kayak PNS dan lain. Iya bener. Iya apa sih geli banget kayak Chris banget sih kayak. Iya apa sih? Iya. Iya sih bener sih. Kayak itu menarik loh. Tapi Dim, aku pernah denger cerita bahwa idola boomer sampai X itu rata-rata masih politikus. Tapi milenial ke bawah itu idolanya udah bukan politikus. Aneh banget tuh. Iya ya. Jadi kayak coba X tuh waktu kecil ditanyain mau jadi apa? Mau jadi Soekarno atau gitu. Iya benar. Mau jadi Habibie gitu. Bener. Masih politikus. Mahatma Gandhi gitu. dan lain-lain. Iya. Iya kan. Masih jadi kayak gitu itu. Karena tahu bahwa politikus itu sepengaruh itu dulu. Iya. Hari ini tidak, coba tanya aja. Nah sekarang referensi itu udah nggak kesana itu. Atta Halilintar. Itu dia, nggak tahu tuh. Stasiunnya dia Atta Halilintar. Kemana-mana pakai bandana ini gitu. Iya. Makanya yang gitu kayak gitu geser sih, gitu. Berdasarkan perkembangan ya. Nah tadi kan nyinggung masalah politik, kesadaran Gen Z masalah politik dan sosial itu emang tinggi banget sih. Kayak aku ngerasanya tuh bersuaranya lebih lantang gitu loh. Menurutmu gimana mas? Ngerasain nggak? Di dunia kerja tuh kayak wah iya sih Gen Z itu lebih vokal apa mungkin enggak juga ada juga kok milenial yang vokal gitu itu gimana? Ya mereka tak konfirm ya mereka lebih peka kalau aku lihat. Cuman itu normal. Bukan karena mereka peka aku ngeliat gitu. Normal tuh artinya kepentingan mereka udah kesenggol. Oh iya. Kayak misal dulu pernah ada referensi influencer itu akan dipajak gitu nggak sih? Ya. Di situ mereka speak up karena itu udah yang mereka dulu ngelihat politik itu di bangku sekolah yang kemudian lalu. Ini mereka udah masuk ke dunia kerja udah mulai kesenggol tuh. Ya. Gitu. Udah mulai kayak aku mesti speak up deh gitu. Udah mulai tahu aku tuh ketika bikin konten tuh banyak yang ngelihat seberpengaruh itu. Maka ketika kepentingan mereka disenggol ya mereka speak up untuk itu. Kemudian itu kalau kepentingannya pribadi. Ada yang kemudian kepentingan komunal kayak Raja Ampat. Ya. Itu kayak surga negaramu tuh mau diambil loh. Mau dirusak loh oleh orang yang kemudian menurut mereka flash disk 2 GB itu big data tau. Benar. Ya. 2 GB itu big data tuh. Jadi Pak, aneh banget. aku langsung sebutnya Pak Balil. Wah, kacau Anda Pak. Kacau. Kan gitu. Jadi mana bisa kita percaya gitu. Iya jadi, gitu loh. mau gimana caranya gitu. Makanya 2045 ya. Ya Gen Z itu yang nanti akan megang dengan modal kegelisahan di tahun 2025 ini. Tapi kan mereka punya modal yang sangat bagus, pondasi yang sangat bagus untuk kemudian memimpin di masa depan. Tinggal tadi environment sama mentor. Gitu. Ya, dapat environment yang bagus, lingkungan yang bagus artinya. Mentor yang bagus, antar mentor yang tepat. Tapi kan bisa sampai ke sana ya untuk jadi prime-nya generasi X gitu. Prime-nya generasi tertentu gitu. Ya, prime-nya generasi Z ya berarti. Tapi dari aku ya, aku ngerasa sebagai Gen Z itu karena terlalu banyak terpapar informasi, kadang tuh kita bias gitu loh kayak ini bener nggak sih? Jadi si Gen Z ini sebenarnya gampang banget digiring. Tak lihat yo, aku ngerasa sendiri loh. Ngelihat beberapa temanku tuh ngerasa misal dapat berita A, ya udah langsung dicap ini pasti bener. Dan padahal dia tuh cuma lihat di video short, cuma ngelihat kayak carousel headline kayak. Aku tahu lagi. Itu hey, Anda yang buat carousel IG yang cuma headline. Tapi ternyata salah. Wah, isi beritanya Ya, bener. Berdosa Anda. Berdosa Anda. Cukup ada latar putih. Iya. Ada teksnya. Bener. Di pojok kanan bawah itu ada. Dan medianya apa udah cukup tuh. Bener, dan captionnya juga ya cuma sebegitu gitu loh, nggak detail nyeritain pokoknya kaidah berita lah gitu. Itu nggak ada tuh. Jadi Gen Z tuh sangat gampang buat digiring masalah topik tertentu gitu loh tanpa nge-cross check ini bener nggak sih gitu loh. Tapi itu itu sama nggak sih kayak ibu-ibu yang kemudian percaya sama share-sharean grup sepeda Nabi Adam gitu-gitu. Kayaknya sama deh. Kalau ngomongin penggiringan opini ya. Cuman bedanya lagi-lagi dia dapat environment yang kayak gimana gitu. Oke. Karena
dulu aku punya dosen pembimbing. Dia otomatis boomer awal atau boomer akhir lah berarti ya. Boomer akhir atau XY awal kan. Ya. Tahu gak sih? Gimana tuh mikirnya? Pertengahan Intinya lah, dia X akhir lah. Dia X awal-awal lah. Jadi agak lebih tua gitu. Tapi karena dia dosen, dia melek semua teknologi, ya dia bisa ngimbangin kita gitu. Tahu gak sih? Memang ada di titik so asik, tahu gak sih? Tapi kemudian lama-lama cair juga sih. Oh iya. Jadi itu cuma tak pikir gap of knowledge saja. Jadi karena kita ketemu Gen Z yang uneducated, ketemu sama X yang uneducated, gitu. Masalahnya minat baca itu masih rendah. Iya benar. Nah orang itu ketemu, tahu gak sih? Jadi Waduh. orang yang kemudian jump to conclusion-nya tuh cepet, ketemu sama orang yang jump to conclusion-nya itu cepet. Ya udah, unreferensi ketemu unreferensi. Wah, udah gitu tuh. doang. Sulit tuh ya. udah. Itu aja yang ketemu sebenarnya. Tapi kalau sama-sama teredukasi terkait dengan tadi media, cara ngejar source yang bener tuh kayak gimana, baru dia share, tak pikir aman deh. Bisa ngobrol maksudnya. Dan bisa tuker-tukeran info gitu. Benar. Tak pikir gitu. Guruku tuh pernah bilang bahwa kalau sama-sama orang berilmu itu nggak mungkin berantem.